Oh iya, silakan masuk. Iya Bu, silakan duduk Mbak. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur senyaman mungkin posisi duduknya. Oh iya, apakah suhu di ruangan ini sudah pas menurut Mbak? Atau mungkin kurang dingin atau terlalu dingin? Mbak akan atur suhunya, nggak usah sungkan-sungkan loh ngomong sama Ibu. Anggap aja ini rumah sendiri. Itu ya? Iya Bu, sejauh ini saya sudah merasa nyaman posisi duduknya. Terus kondisi suhu di ruangan ini pun juga pas menurut saya ya. Sedengan gitulah Bu, nggak terlalu dingin ya nggak terlalu panas. Pokoknya sudah pas. Dan saya sudah nyaman lah Bu intinya di sini, duduk di sini, dan ruangan di sini tuh nyaman lah buat saya, intinya seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, ngomong-ngomong saya ini bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewanti Bu. Mbak Dewanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Syukurlah kalau begitu. Iya, ngomong-ngomong Mbak Dewanti ini kesibukannya apa ya saat ini? Saya tuh saat ini kuliah online Bu, soalnya kan pandemi juga nih, jadinya kuliah pun harus online. Terus selain kuliah online ya saya kan ya pastinya dapat tugas-tugas nih dari dosen-dosen. Terus sama bersih-bersih rumah, ya pokoknya nggak lupa sama kewajiban saya sebagai anak juga di rumah ya sebagai mahasiswa iya, sebagai anak juga, jadi balance antara kuliah sama pekerjaan di rumah itu, bantu orang tua itu seimbang Bu, seperti itu. Iya begitu Mbak Dewanti, dipertahankan ya, maksudnya apa, memposisikannya itu bagaimana itu dipertahankan. Jadi kuliah iya, terus apa namanya, bersih-bersih rumah, bantu-bantu orang tua juga, itu satu kewajiban ya. Iya. Pesan Ibu, kalau kuliah nih Mbak Dewanti itu selalu aktif ya mengikutinya. Terus kalau apa ini namanya, keluar ya Mbak Dewanti pastinya keluar kan? Iya kadang Bu, kadang Ya. kalau hal urgent, tapi saya tuh kalau hal urgent aja keluarnya Bu, seperti itu. Ya, kalau keluar rumah pesan Ibu selalu mematuhi protokol kesehatan, membawa masker, memakai masker, membawa hand sanitizer, atau memakai face shield seperti kita ini ya. Ya kita diharapkan untuk selalu menerapkan ini protokol kesehatan supaya itu bisa maksudnya menjaga diri gitu loh dari virus corona ya. Kita tuh kayak selalu safety gitu, dimanapun kita berada kita tuh selalu memperhatikan kesehatan kita, seperti itu ya. Iya Bu, saya nggak pernah lupa kok Bu, kalau kemana-mana itu saya selalu pakai masker. Terus saya juga selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan juga. Nah, soalnya saya nih paling apa ya Bu, anaknya tuh takut gitu loh Bu, anaknya tuh, jadi kalau pokoknya tuh selalu mematuhi protokol kesehatan biar nggak kena corona, seperti itu Bu. Soalnya ya kalau itu nggak dijaga badannya kan rentan gitu loh Bu, kena penyakit ya. Jadi saya tuh selalu safety kemana-mana ya, pakai masker, bawa sanitizer. Terus ini ketemu Ibu juga saya pakai face shield ya, biar saya tuh selalu sehat, seperti itu. Terus kalau keluar pun, kalau ada hal urgent juga yang nggak benar-benar mendesak gitu, saya tuh nggak berani keluar Bu. Pokoknya kalau nggak ada apapun, nggak ada urusan apapun di luar gitu, saya mesti selalu di rumah biar saya tuh tetap safety, seperti itu Bu. Iya benar, kita harus selalu hati-hati ya pastinya dalam beraktivitas, perhatikan kesehatan juga gitu. Terus ini namanya tadi Mbak Dewanti kan ngomong selalu menjaga ya kebersihan ya pastinya gitu. Jadi selalu diperhatikan gitu, dan kalau tidak ada hal yang urgent tetap di rumah gitu. Dan sekolahnya kan kuliahnya kan di rumah ya, jadi menerapkan study from home seperti itu ya. Oh iya Mbak Dewanti, di sini pasti ada yang ingin diceritakan ya sama Ibu. Iya Bu, saya itu ingin cerita gitu loh Bu. Saya itu ingin menceritakan permasalahan yang terjadi pada saya itu, saya sharingkan ke Ibu. Seperti itu, istilahnya kayak konsultasi terkait permasalahan saya gitu loh Bu. Oh, bukan konsultasi tuh Mbak namanya kalau di dalam dunia BK ya. Ini tuh namanya proses konseling. Oh, proses konseling ya Bu namanya. Ya, itu namanya proses konseling. Mbak Dewanti sebelumnya apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Kalau melakukan tuh belum pernah, melakukan proses konseling belum pernah sama sekali. Tapi
pernah dengar sih Bu istilah konseling itu Bu, tapi masih belum tahu kayak gimana sih itu prosesnya. Terus soalnya kan saya maksudnya kayak minim gitu loh Bu, masih belum tahu sama sekali tentang dunia itu tadi, konseling tadi. Ya cuma sekilas denger gitu loh Bu, oh konseling gitu Bu. Ya cuma mendengar saja ya, tapi belum pernah mengaplikasikan dan belum pernah melakukannya gitu kan. Dan tadi Mbak Dewanti juga belum sebenarnya kayak minim gitu kan pengetahuannya, masih belum terlalu mengetahui banget gitu kan ya. Jadi Ibu jelaskan dulu apa itu proses konseling. Proses konseling adalah upaya bantuan dari seorang konselor untuk konselingnya gitu. Nah di sini Ibu tuh sebagai konselor, Dewanti itu konseling. Nah di sini tuh Ibu bertugas untuk maksudnya mengarahkan Mbak Dewanti supaya menemukan titik temu atau titik solusi titik temu ya, solusi dari permasalahan Mbak Dewanti. Jadi di sini tuh yang menentukan bukan Ibu loh, yang menentukan Mbak Dewanti sendiri. Ibu hanya membimbing, mengarahkan supaya Mbak Dewanti menemukan, oh ini loh selama ini permasalahan saya tuh seperti ini, nah saya tuh menemukan solusinya gimana. Nah itu Ibu yang akan mengarahkan. Nah, di sini tugas Mbak Dewanti itu apa? Menceritakan terkait permasalahan yang Mbak Dewanti alami dan sama-sama mencari pendapat, mencari solusi dari permasalahan Mbak Dewanti gitu. Jadi Mbak Dewanti bebas mengungkapkan pendapatnya ke Ibu, mengungkapkan apa sih yang cocok untuk istilahnya kayak mengatasi permasalahan Mbak Dewanti itu seperti apa, itu Mbak Dewanti sendiri yang akan menentukannya seperti itu. Bagaimana, apakah sudah jelas? Ya Bu, sudah paham. Syukurlah. Gini Mbak Dewanti, dalam proses konseling itu biasanya ada beberapa pertemuan. Nah, pertemuan itu bisa, kalau misalnya Mbak Dewanti masih belum menemukan solusinya ya, nah itu bisa diadakan pertemuan lagi gitu. Dan proses konseling itu biasanya berjalan selama 30 sampai 45 menit. Nah, di sini tuh kesepakatan antara kita, maunya berapa menit nih dilaksanakan konselingnya. Lalu pertemuan itu bisa untuk istilahnya kayak mengevaluasi sih apa yang sudah Mbak Dewanti lakukan setelah mengikuti proses konseling itu. Jadi bisa diatur lah jadwalnya, kalau misalnya masih butuh bertemu dengan Ibu, silakan istilahnya kayak calling Ibu seperti itu ya. Ya, bagaimana, sudah paham? Sudah Bu. Ini tadi Ibu kan bilang proses konseling itu berjalan selama 30 sampai 45 menit. Nah, ini tuh maksudnya saya gitu Bu yang menentukan waktunya, itu terserah saya gitu. Ya kita kesepakatan Mbak Dewanti maunya berapa menit nih dilaksanakannya? Saya pilih 30 menit aja Bu, soalnya kan nggak yang terlalu lama ya, nggak terlalu cepet juga, jadi sedengan gitulah Bu, pas lah 30 menit aja Bu. Soalnya kalau 45 menit itu ya kayak kelamaan gitu Bu, mending 30 menit aja dulu. Saya kan ya masih baru awal-awal kan ya saya, seperti itu. Iya nggak apa-apa, 30 menit itu sudah itu kan menurut Mbak Dewanti sudah maksudnya sudah pas ya, ya nggak apa-apa, ini kan kesepakatan antara kita ya. Jadi Mbak Dewanti maunya 30 menit ya it's okay gitu ya. Baiklah Ibu akan lanjutkan. Jadi di dalam proses konseling itu ada asas-asas Mbak Dewanti. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, sama asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu adalah asas di mana Mbak Dewanti itu permasalahannya akan dijaga sekali gitu. Istilahnya kayak dijaga keakuratannya, dijaga kerahasiaannya gitu. Dan nggak perlu khawatir kalau masalah Mbak Dewanti itu akan bocor ke pihak lain, tuh nggak perlu khawatir karena dijamin sekali 1000%, bahkan lebih dari 1000% dijamin kerahasiaannya Mbak. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk cerita sama Ibu. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana Mbak Dewanti itu terbuka sama Ibu, terbuka mengenai permasalahannya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi, nggak akan bisa selesai permasalahan itu. Kan maunya Mbak Dewanti di sini pasti ingin mengatasi kan, atau mencari solusi dari permasalahannya. Karena kalau Mbak Dewanti diem, nggak mau jujur, nggak mau terbuka, ya sia-sia, nggak akan bisa gitu. Lalu ada asas kesukarelaan. Di sini kan Mbak Dewanti nggak ada unsur keterpaksaan kan datang ke sini, nggak ada Bu. Nah,
Nah, kalau misalnya Mbak Danti di sini tuh kan atas dasar kesukarelaan kan, atas dasar kemauan saya. Nah, jadi tidak ada orang yang memaksa gitu kan ya. Ibu kan juga nggak memaksa kamu kan ya. Iya, Nah, begitu Mbak, apakah sudah paham? sudah paham Bu. Setelah Ibu menjelaskan tadi, saya sudah sedikit, maksudnya sudah paham apa sih konseling itu tadi. Ibu juga sudah menjelaskan secara detail juga. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, kalau sudah paham nih, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, silakan Mbak Danti bisa menceritakan apa sih permasalahan yang mengganggu. Tapi bener ya Bu ya, bener-bener rahasia banget kan ya Bu ini masalah saya ini tuh untuk diceritakan. Soalnya saya masih gimana ya Bu, ragu gitu loh Bu, nanti takutnya masalah saya ini tuh bocor. Soalnya ini masalah ini tuh penting gitu loh Bu, yang selama ini mengganggu saya gitu loh Bu. Jadi saya tuh kalau cerita tuh takut nanti malah dibocorkan sama ibu, seperti itu. Kayak keraguan-raguan di dalam hati saya tuh masih ada gitu loh Bu. Saya tuh udah pingin cerita tapi nanti takutnya bocor itu loh Bu. Tenang Mbak Danti, di sini tuh dijamin rahasianya. Karena kalau misalnya nih ibu bocorkan ke orang lain, ibu akan melanggar kode etik dan itu tidak etis dilakukan. Sebagai seorang konselor itu memegang teguh kode etik. Jadi Mbak Danti nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Kalau misalnya ibu akan cerita ke orang lain itu nggak akan mungkin Mbak. Karena itu nanti melanggar kan ya Mbak, melanggar profesi ibu itu. Jadi dijamin sekali kalau Mbak kerahasiaannya, nggak perlu khawatir. Dan tadi kan Mbak Danti kan ingin gitu istilahnya keluar dari permasalahan ini. Nah, kalau masih ragu ya mending sampai di sini saja gitu prosesnya. Bagaimana? Apakah masih ragu? Sudah Bu. Ya, kalau masih ragu ya cukup sampai di sini Mbak. Tuh, apakah Mbak Danti mau kalau tetap pada masalahnya? Nggak mau Bu, saya tuh ingin segera keluar gitu loh Bu, ingin bangkit dari masalah saya ini tuh. Saya nggak mau terus menerus di zona ini gitu loh Bu, di masalah ini. Jadi saya tuh ingin selesai Bu, jadi ya pingin melanjutkan proses ini sampai selesai seperti itu. Nah, begitu. Jadi sudah yakin ya untuk melanjutkan proses konselingnya? Ya. Udah dijaga sekali Mbak ini, nggak perlu takut ya. Iya Bu, Percaya sama ibu ya. sudah yakin kok Bu. Oke, sekarang Mbak Danti bisa menceritakan permasalahan. Jadi gini Bu, saya tuh punya permasalahan apa ya Bu, saya tuh kayak istilahnya tuh trauma gitu loh Bu. Trauma, soalnya saya tuh dulu tuh pernah kayak dipermalukan gitu loh Bu di depan orang. Jadi dulu tuh kan di kampung saya tuh ada karpet gitu loh Bu, karpet. Terus nah saya tuh tiba-tiba tuh sama RT itu kayak disuruh jadi dirijen gitu loh Bu, tiba-tiba. Nah sebelumnya tuh kan sudah ada orang yang jadi itu, tapi tiba-tiba tuh dilimpahkan ke saya. Jadi saya tuh nggak ada persiapan Bu, mimpin nyanyi Indonesia Raya gitu Bu. Saya tuh nggak ada persiapan. Jadi waktu di panggung itu saya melakukan kesalahan, yaitu tempo dirijen saya sama nada instrumen Indonesia Raya tuh beda Bu. Jadi saya tuh kecepetan gitu main dirijennya itu. Jadi kayak malu lah Bu. Dari situ tuh saya tuh kayak melakukan kesalahan gitu loh Bu. Terus dari situ tuh saya tuh kayak dipermalukan gitu, ada yang mempermalukan saya, ada yang ngejek saya gitu Bu. Katanya itu anak padus kok dirijen aja gak bisa, kayak gitulah Bu. Jadi dari situ tuh saya tuh kayak walah, aku kayak di sini gitu loh Bu, kayak dipermalukan. Anak padus kok gak bisa main dirijen kayak gitu tuh. Jadi saya tuh merasa walah, aku loh di depan orang kok diginiin, diejek di depan orang. Ya itu mungkin maksudnya orang yang menegur saya itu nggak gitu, cuma saya tuh mikirnya tuh saya tuh diejek gitu loh Bu. Saya banyak orang Bu, saya kan malu Bu. Iya kalau 4 mata doang, nah itu banyak Bu. Jadi saya tuh kayak jadi pusat perhatian gitu loh Bu dari situ.
ini lo anak padus gak bisa dirijen, jadi malu lah Bu rasanya saya itu seperti itu Bu. Oh, jadi ibu rangkum dia kayak pernyataan Mbak Dalanti tadi. Jadi Mbak Dalanti ini tuh ditunjuk tiba-tiba gitu ya. Jadi kan sebelumnya Mbak Dalanti juga sudah menjelaskan bahwa sudah ada orang yang ditunjuk sebagai dirijen, tetapi waktu hari H seperti itu ya, hari H-nya Mbak Dalanti yang ditunjuk gitu kan, langsung untuk memimpin dirijen itu, memimpin Indonesia Raya. Tadi Mbak Dewanti juga bilang kalau nggak ada persiapan gitu kan, nggak ada persiapan untuk latihan, jadinya tidak maksimal gitu ya hasilnya. Nah ini Mbak, kan tadi hari H, jadi istilahnya Mbak Dewanti itu kan kurang persiapan gitu ya, jadinya kayak grogi gitu kan. Lalu ada seseorang nih, satu orang yang istilahnya kayak menegur Mbak Dewanti, tapi di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak itu. Jadi Mbak Dewanti jadi pusat perhatian seperti itu. Jadi Mbak Dewanti kayak merasa malu gitu kan, malu untuk maksudnya dipermalukan seperti itu gitu ya. Nah konteksnya tuh dipermalukan yang seperti apa Mbak? Ya kayak gini loh Bu, ya kayak yang saya bilang tadi, anak padus kok gak bisa dirijen, kan anak padus kan biasanya kan ya bisa main dirijen. Nah padahal itu Bu, di padus itu kan ya yang ditonjolkan kan bukan dirijennya ya Bu ya, ditonjolkan kan suaranya. Nah kan gitu tuh ya ada bagiannya juga, jadi nggak semua anak padus tuh bisa dirijen Bu. Yang ditunjuk jadi dirijen itu emang yang benar-benar ahli lah Bu, yang benar-benar menguasai dirijen. Nah kan ya saya kan di padus ya nggak ditunjuk sebagai dirijen, saya cuman bertugas nyanyi aja gitu loh Bu. Jadi waktu ditunjuk tiba-tiba itu saya kaget, awalnya saya tuh ya nolak, saya nggak bisa loh, kan sudah ada sih yang dirijen kok jadi aku gitu loh Bu. Terus tapi nggak bisa anaknya yang itu tadi, terus kamu aja, jadi tiba-tiba ditunjuk. Nah saya notabene di padus tuh saya nggak pernah gini-gini dirijen tuh nggak pernah Bu. Jadi biasa bisanya saya kalau waktu latihan gitu lihat gini-gini jadi nggak pas gitu loh Bu temponya Bu. Nah saya tuh ya udah mungkin ya karena sudah grogi di awal, jadinya nggak pas gitu temponya. Saya tuh juga sudah mikir aku nggak bisa, langsung ditunjuk, jadi ya kayak gitu Bu, hancur Bu, jadinya nggak pas temponya. Terus Indonesia Rayanya tuh ya jelek gitu loh Bu, kan apalagi di depan orang banyak gitu saya dilihat melakukan kesalahan. Terus setelah turun dari panggung itu ada yang negur, ada yang ngejek kayak gitu. Terus masih notabene tuh masih banyak orang di situ, dan saya kan jadi merasa malu diliatin Bu. Teman-teman saya Qatar pun juga ngeliatin juga semuanya, kayak mungkin kayak gini loh Bu, ngelirik sambil kayak gimana ya, sambil nggak enak gitu ya, ya, kayak gak enak. Mungkin mereka ya kayak mikir iya ya anak padus kok masa gak bisa gitu, kayak mengiyakan apa yang disampaikan oleh yang tegur saya itu tadi Bu. Jadi kan saya merasa malu, padahal loh anak padus tuh ya gak semuanya bisa loh main dirijen gitu Bu. Jadi dari situ tuh kayak saya malah diisi ini malu lah kayak gitu Bu, jadinya seperti itu. Karena kan ya pasti sudah dibagi-bagi gitu kan ya. Maksudnya kan Mbak Dewanti sendiri posisinya kan hanya sebagai yang nyanyi saja, bukan sebagai dirijen, jadi kurang persiapan dan kurang pengalaman, dan kurang latihan gitu. Karena kan ya pastinya kalau dirijen itu memperhatikan ya, kayak memperhatikan antara tempo dengan gerakan tangannya tuh ya, jadi ya harus benar-benar latihan ya gitu. Jadi mungkin Mbak Dewanti juga kaget kan ya, ditunjuk langsung ayo kamu yang memimpin gitu. Notabene Mbak Dewanti nggak bisa gitu, dan ditunjuk langsung karena kebutuhan itu mendesak gitu ya, mendesak dan harus ada penggantinya seperti itu. Dan Mbak Dewanti juga mikirnya kalau Mbak Dewanti aku nggak bisa, jadi efeknya kan nggak bisa juga, maksudnya nggak maksimal juga di panggungnya seperti itu. Lalu setelah diejek itu efek apa sih yang timbul dari diri Mbak Dewanti? Saya tuh kayak jadi malu ya Bu, yang paling pertama itu malu. Terus saya tuh kayak jadi benci gitu sama orang itu. Kalau setiap ketemu tuh saya tuh kayak jadi trauma gitu loh. Aduh aku kalau
ketemu orang itu jadi inget kejadian itu Bu. Jadi kayak benci gitu kalau ketemu orang itu. Tetangga saya itu kan kebetulan tetangga saya Bu, jadi kalau ketemu gitu saya tuh kadang nggak nyapa gitu, soalnya saya tuh ya masih jengkel lah Bu, karena diejek di depan orang tuh saya jadi males gitu loh untuk menegur orang itu, kayak menegur sapa orang itu jadi males. Pokoknya kalau ketemu orang itu saya bersikap bodo amat kayak gitu lah Bu. Intinya saya nggak mau biarin orang itu lewat di depanku, orang itu nyapa ya saya cuma mesem gitu aja Bu, nggak yang kayak basa-basi dulu, kayak dulu kan biasanya basa-basi, kak sama tetangga-tetangga lain kan basa-basi dulu, nanya-nanya apa gitu. Nah sama orang ini saya tuh benci Bu, saya nggak punya tanya dari kejadian itu, saya tuh nggak mau menegur sapa orang itu tuh nggak mau. Jadi gitulah Bu, kayak benci pol gitu sama orang itu, trauma sama orang itu Bu. Jadi gini Mbak Dayanti, kalau istilahnya kan malu ya. Dan apakah Mbak Dayanti itu istilahnya kalau misalnya nih ditunjuk orang lagi, Mbak Dayanti bakal malu atau melakukannya? Nah dari kejadian itu tuh saya kayak jadi nggak pede juga Bu, kalau jadi tampil di panggung gitu loh Bu, saya tuh nggak pede. Jadi kalau ditunjuk, ayo kamu ya ini nggak mau, nanti aku salah lagi, aku nanti dijelek-jelekkan lagi, diejek lagi, aku nggak mau kayak gitu. Jadi dari kejadian itu kalau ditunjuk-tunjuk gitu saya nggak mau Bu, udah cari yang lain aja yang lebih bisa dari aku nggak mau nanti melakukan kesalahan lagi ya, daripada nanti aku diejek lagi kayak gitu Bu. Jadi kayak males gitu lah Bu, kak dari situ kayak males kak ditunjuk jadi ini tuh jadi nggak mau, terus saya nggak pede lagi dari situ. Tampil di panggung kayak jadi meredeknya tuh 2 kali lipat Bu, seperti itu dari kejadian itu. Gitu ya. Jadi Mbak Dayanti ini tadi kan bilang benci banget sama orang yang menegur Mbak Dayanti. Bencinya itu benci karena kejadian itu kan, kejadian yang pernah diajak, karena yang dipermalukan tadi. Nah mungkin Mbak Dayanti, apakah orang seperti itu kayak istilahnya kayak punya tujuan gitu, mungkin supaya Mbak Dayanti tuh istilahnya kayak berlatih lagi gitu, bukan mempermalukan seperti itu. Nah pernah nggak sih Mbak Dayanti tuh berpikiran seperti itu, kayak berpikiran positifnya gitu, oh ya mungkin orang ini tuh negur aku karena mungkin aku perlu belajar lebih giat lagi dalam dirijen gitu, mungkin seperti itu Mbak, atau Mbak Dayanti selalu berpikiran negatif tentang orang itu? Ya dari kejadian itu saya selalu mikir negatif lah Bu sama orang itu lah. Sekarang aja loh orang itu aja ngejeknya tuh di depan banyak orang. Kalau misalnya orang itu ingin kayak istilahnya menegur saya tuh ya seharusnya ya jangan di depan umum, ya kan bisa ngomong 4 mata sama saya, sini ayo tak bilangi gini saya istilahnya kayak diajak ngobrol 4 mata gitu lah Bu. Jadi dari situ saya berpikiran bahwa orang itu emang tujuannya tuh ingin jelek-jelekkan saya ya, jadi saya berpikiran negatif terus ke orang itu Bu. Soalnya orangnya sendiri aja negurnya tuh dengan nada yang kayak biar itu semua orang dengar gitu loh Bu. Jadi ngomongnya tuh dikerasin gitu loh Bu, yang kan asli kan kalau misalnya kayak gitu kan bisa dikecilin kayak gimana gitu kalau nggak ngobrol 4 mata. Nah orang tuh kayak langsung ini lo anak bagus, gak bisa gini, gak bisa di-reject ya sih kayak gitu loh Bu. Jadi kan saya malu Bu di depan orang. Jadi dari situ tuh saya mikir jelek terus tentang orang itu, pasti orang ini tuh ada tujuannya tuh emang ingin jelek-jelekkan saya, biar saya tuh biar saya tuh malu di depan orang banyak, dan saya tuh kayak jadi insecure kayak gitu Bu. Apakah kalau misalnya nih orangnya tuh istilahnya kayak mempunyai tujuan yang baik sama Mbak Dayanti juga membalas yang jelek, kan nggak mungkin? Ya iya sih Bu, tapi Bu, intinya saya kayak ada bukan dendam sih, kayak mangkel gitu loh Bu sama orang itu. Ya kayak ya dari kejadian itu kayak saya jadi males sama orang ini, ketemu orang ini tuh kayak males gitu loh Bu. Jadi efeknya tuh sampai kayak gitu, kayak derodok di hati gitu loh Bu kalau ketemu orang itu Bu. Nah sekarang kalau misalnya Mbak Dayanti misalnya nih ketemu sama orang itu, terus kalau nanyanya baik-baik, Mbak Dayanti selalu berpikiran buruk? Ya kalau misalnya orangnya ngomong baik ya saya baiki juga, tapi kalau Bu kadang kalau lagi ngomong sama orang itu kayak langsung
kejadian itu jadi saya tuh jadi bad mood lah Bu. Kalau ketemu orang itu ngajak ngomong saya tuh baiki ya, kayak istilahnya apa sih namanya, kalau orang itu tanya-tanya saya gitu ya saya jawab dengan baik, tapi kayak langsung tiba-tiba temen saya tuh berubah jadi bad mood gitu loh Bu. Langsung aduh, orang ini lah yang dulu nyetrek-nyetrek saya, yang dulu jelek-jelekkan saya. Jadi dari itu kayak langsung mood saya tuh langsung berubah gitu loh, dari yang awalnya senyum terus jadi kayak gitu Bu. Soalnya langsung inget ke kejadian itu, kalau ketemu orang itu kayak langsung pingin cepet-cepet pergi gitu loh Bu kalau ketemu orang itu. Seperti itu efeknya sampai kayak gitu Bu, saking apa ya, drodoknya tuh loh. Soalnya saya diejek kayak gitu tuh sampai dalam di hati kayak gitu Bu. Nah, kalau misalnya nih Mbak Dayanti selalu berpikiran seperti itu atau mengingat-ingat yang apa Mbak Dayanti pernah dipermalukan, apakah selamanya Mbak Dayanti tetap istilahnya kalau disuruh untuk maju ke panggung gitu, apakah masih tetap diam atau tidak mau melakukannya? Ya sejujurnya sih ya nggak boleh ya Bu ya, kayak gitu, kayak diam gitu, Kak, disuruh diminta masa nggak mau gitu ya, masa dimintai tolong nggak mau terus, masa ya sebenarnya sih ya nggak boleh kayak gitu. Tapi saya tuh kayak langsung inget gitu loh Bu, jadi kayak gitu, kayak inget kejadian itu dan saya jadi langsung drop gitu loh Bu. Yang awalnya kayak dimintai tolong mau, terus tapi nanti aku takut ngelakuin kesalahan lagi nanti ditegur, jadi kayak gitu Bu. Terus sifat kepercayaan diri saya, kurang pedenya saya tuh jadi naik 100% lagi Bu. Dengan ditunjuk kayak gitu tuh saya jadi gak mau akhirnya. Makanya nanti saya pasti akan saya berpikiran pasti saya akan melakukan kesalahan lagi. Saya nggak mau nanti dipermalukan lagi di depan orang kayak gitu Bu. Jadi gini Mbak, sebenarnya Mbak Dayanti tadi sudah sadar loh. Iya, kalau misalnya saya ini apa istilahnya kayak kan nggak boleh ya Bu seperti itu. Nah gini Mbak, kalau Mbak Dayanti selama seperti itu, kalau ada orang yang mempercayakan Mbak Dayanti untuk mengisi suatu acara, apakah Mbak Dayanti nggak mau? Apakah Mbak Dayanti kayak menolaknya langsung? Itu kan kayak istilahnya gini loh, ada orang yang percaya Mbak Dayanti, ada orang yang istilahnya kayak menganggap Mbak Dayanti tuh bisa, Mbak Dayanti tuh mampu loh untuk melakukannya. Tapi dari diri Mbak Dayanti itu sudah menanamkan bahwa dulu karena ditegur tadi itu saya udah males, saya udah nggak percaya diri. Nah kalau selamanya Mbak Dayanti berpikiran negatif tentang apa kemampuan Mbak Dayanti, ya itu akan nggak baik Mbak efeknya. Bahkan Mbak Dayanti kalau istilahnya kayak masih dendam sama orang itu, istilahnya kayak masih derodok dalam hati tentang satu orang yang istilahnya kayak menegur Mbak Dayanti, mempermalukan Mbak Dayanti, ya Mbak Dayanti nggak akan maju gitu loh. Iya Bu ya. Gitu Mbak, jadi biarkan itu orang istilahnya kayak mengeluarkan pendapat, mungkin maksud orang itu tuh baik, bukan untuk menjelekkan gitu. Karena mungkin Mbak Dayanti dari awal itu pikirannya sudah negatif, jadinya kayak ngelihat orang itu menjadi udah males gitu. Karena kan ini Mbak, satu orang saja loh, yang hanya satu orang. Nah orang yang lain tuh mempercayai Mbak Dayanti, menghargai kemampuan Mbak Dayanti gitu. Jadi jangan mikir bahwa Mbak Dayanti tuh nggak mampu, Mbak Dayanti tuh nggak bisa melakukannya. Mbak Dayanti tuh perlu untuk mengembangkan kemampuannya seperti itu Mbak. Bagaimana? Iya ya Bu ya. Jadi iya, masa saya kayak gini terus ya Bu ya. Padahal saya tuh kayak dipercaya. Emang saya tuh ya emang tipe orang yang nggak suka nolakan sih Bu. Tapi dari kejadian itu kayak saya jadi mikir-mikir lagi gitu loh kalau iya itu Bu. Tapi saya iya Bu, setelah Ibu bilang tadi, saya kalau kayak gini terus saya ya gak maju-maju juga. Padahal saya dipercaya kok, saya nggak bisa. Padahal saya tuh aslinya mampu, tapi masa saya nggak berani gitu loh Bu. Iya Bu, tapi ya itu tadi kadang keinget. Tapi saya ya mulai sekarang kayak nggak boleh lah mindset kayak gitu tuh nggak boleh. Nanti kalau terus menerus kayak gitu impactnya buruk kepada saya. Nanti saya bisa kayak kalau dimintai tolong tuh orang-orang jadi mikir negatif ke saya juga. Nanti saya dibilang ini nggak mau dimintai tolong, padahal dia mampu tapi nggak mau. Nanti malah ya kayak jadi jelek lah Bu image saya nanti ya Bu ya. Jadi iya Bu, saya
Mulai sekarang saya akan sedikit demi sedikit merubah mindset saya yang berpikiran negatif ke orang itu akan nggak jadi kayak gitu lagi. Nah, tadi Mbak Dewanti sudah menjelaskan. Jadi yang salah siapa ini? Yang salah kemampuan Mbak Dewanti atau mindset Mbak Dewanti? Atau istilahnya kayak pendapat Mbak Dewanti tentang orang itu? Yang salah siapa sekarang? Saya ya Bu, saya terlalu overthinking, kayak selalu mikir Berarti yang negatif. salah Saya. mindsetnya. Ya, mindset saya terhadap menilai orang itu tuh salah. Seperti itu kan. Mungkin maksudnya kayak yang Ibu tadi sampaikan, mungkin maksudnya beliau tuh baik, biar saya apa itu nggak merasa puas, biar saya tuh bisa belajar lagi. Tapi saya yang menerimanya tuh dengan penuh emosi, kayak jadi ditegur tadi tuh bikin saya emosi dan saya jadi berpikiran buruk ke orang itu. Jadi yang salah di sini emang saya. Jadi mindset maksudnya Mbak Dewanti. Jadi maksud orang itu bukan untuk menjelekan, tapi untuk istilahnya kayak supaya Mbak Dewanti tuh bisa belajar lebih baik lagi gitu. Karena dari awal nih Mbak Dewanti tuh sudah apa ya? Istilahnya kayak udah emosi dulu. Jadinya setiap melihat orang itu tuh jadi kayak apa, sakit hati gitu kan. Padahal apa, mindset Mbak Dewanti yang menganggap orang itu kayak selalu berpikiran negatif gitu. Karena mindset Mbak Dewanti yang sudah bercampur emosi tadi itu loh Mbak, yang membuat Mbak Dewanti tuh ngerasa benci sama orang itu. Padahal banyak orang yang percaya Mbak Dewanti, yang menghargai kemampuan Mbak Dewanti. Kalau Mbak Dewanti istilahnya terus-terusan pada zona ini, istilahnya kayak masih apa, kalau ketemu orang itu sakit hati, terus kalau misalnya sama nggak yakin sama kemampuan Mbak Dewanti, ya jangan Mbak, jangan istilahnya kayak jangan terus-terusan sakit hati gitu. Jadi kayak berpikirnya tuh yang maju gitu. Istilahnya kayak ya di dunia ini kan pasti semua orang melakukan kesalahan Mbak, ya Bu. melakukan kesalahan, dan dengan dari kesalahan itu kan akan buat apa ya, kita menjadi lebih baik lagi gitu. Benar Bu. Jadi jangan apa ya, stuck sama pemikiran negatif itu Mbak. Iya Bu, saya sadar Bu sekarang. Stay positif gitu loh. Iya, jadi selalu stay positif dan selalu apa ya, istilahnya kayak percaya sama kemampuan diri Mbak Dewanti. Jangan terlarut lah dalam masalah ini, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dewanti keinget sama apa ini namanya, sakit hati itu, ya Mbak Dewanti sekarang mikirnya ke depan aja gitu, jangan ke masa lalu. Iya Bu. Karena kalau Mbak Dewanti masih stuck sama masalah itu, ya nggak akan buat Mbak Dewanti maju, seperti itu ya. Iya Bu. Ya Bu, Nah, lalu itu ya, saya akan nggak jadi apa negatif thinking terus ke orang itu. jadi mindsetnya harus diubah ya, diubah supaya menjadi ke arah yang lebih baik lagi, yakin sama kemampuan diri Mbak Dewanti ya. Lalu sekarang Mbak Dewanti, apa yang harus dilakukan nih? Ya saya itu Bu, nggak akan berpikiran negatif ke orang itu, dan saya ingin menjadi orang yang nggak boleh berpikiran negatif lah Bu. Intinya saya nggak boleh benci lagi sama orang itu Bu, seperti itu. Nah, kalau keinget, ya sadarlah saya nggak boleh kayak gitu jadi manusia. jadi kalau keinget nih satu terlintas di pikiran Mbak Dewanti itu kayak dibuang ya, gitu. Istilahnya kayak dibuang pikiran-pikiran negatifnya gitu. Jadi jangan sampai kalau ketemu orang itu lagi Mbak Dewanti berpikiran negatif. Pelan-pelan Mbak, Iya Bu. pelan-pelan dan hargai prosesnya gitu. Dari Mbak Dewanti kalau ada perubahan pasti ada prosesnya gitu. Prosesnya nggak instan kok Mbak, pasti istilahnya kayak pasti ada apa perkembangannya gitu ya. Jadi sekarang kalau Mbak Dewanti itu istilahnya kayak ingat lagi seperti itu ya Mbak, kayak harus stay positif itu dalam pikiran Mbak Dewanti. Nah sekarang bagaimana nih pendapat Mbak Dewanti, apakah proses konselingnya ini sudah bisa diakhiri? Karena Ibu rasa udah 30 menit nih kita ngobrol. Iya Bu, dan sebelum diakhiri saya jadi lega Bu rasanya setelah cerita ke Ibu ini, dan saya ingin nggak boleh kayak gini lagi lah, harus berpikiran positif sama orang. Ya pokoknya saya akan belajar lah Bu untuk tidak berpikiran negatif lagi ke depannya, seperti itu. Dan iya Bu, nggak apa-apa Bu, sudah selesai aja Bu ini Bu. Tadi Ibu juga bilang sudah 30 menit kan ya prosesnya. Ya, gitu ya. Jadi hargai prosesnya ya Mbak ya. Gitu. Jadi sekarang Mbak Dewanti supaya bisa konsisten, jangan terlarut dalam masalahnya, seperti itu ya. Jangan terlarut dalam ke apa
kesakitan hatinya Mbak Dewanti seperti itu. Baik, Ibu akhiri prosesnya terus konseling kali ini. Kalau misalnya masih dirasa Mbak Dewanti ingin melakukan pertemuan lagi dengan Ibu, silakan calling Ibu ya. Kami Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mari Bu. Ya.